Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Agung ingkang minulya, alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saat menika tasih diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehingga kita saged ngelampahi ibadah, kita saged ngelampahi salat subuh kanthi berjamaah, banjur kita lajengaken kalih mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sarta salam mugi-mugi tetap tercurahkan dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, lan tiang-tiang ingkang selalu menegakkan dinul Islam sampai hari akhir. Injing menika kita bahas tentang doa tiang engkang berdoa itu pasti dia melakukan dua hal. Pertama, doa itu adalah ibadah. Yang kedua, doa itu adalah permintaan. Tiang engkang berdoa pasti hakikatnya dia berdoa, beribadah. Tiang engkang berdoa, hakikatnya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis engkang wonten ten kitab Al-Jami'us Shahih, dianggap sahih oleh Albani saking Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, afdhalul ibadah ad-du'a. Ibadah yang paling afdal adalah berdoa. Jadi ibadah, doa itu adalah salah satu bentuk ibadah yang paling afdal. Di hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Abu Dawud, Tirmidzi, dianggap sahih oleh Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, inna doa huwal ibadah. Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Kemudian di surat Ghafir ayat 60 Allah dawuh, dan ini juga kelanjutan daripada hadis inna doa huwal ibadah, itu Rasulullah SAW ketika mengatakan doa itu adalah ibadah, beliau membaca surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum, dan Allah Tuhan kalian dawuh, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, astajib lakum. Aku akan mengabulkan kalian. Innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Ayat ini menyebutkan Allah memerintahkan kita, ud'uni, beribadahlah kepadaku, berdoalah kepadaku. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Ini menunjukkan bahwa doa itu adalah ibadah. Ketika Allah menyebutkan berdoalah kalian kepadaku, kemudian Allah melanjutkan sesungguhnya orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku.
Orang-orang yang mempunyai suatu hajat, orang-orang yang mempunyai suatu keinginan, dia tidak mau berdoa kepadaku. Allah menyebut orang-orang itu sombong dari ibadah kepada. Seolah-olah usahanya, seolah-olah dia minta pertolongan kepada orang lain, itu bisa mewujudkan apa yang dia inginkan. Itu disebut orang-orang yang sombong. Saya dahuluna jahannam dakhirin. Mereka akan masuk jahanam dalam keadaan hina. Jamaah engkang minulya, tiang-tiang engkang boten purun berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, dia adalah orang yang sombong. Kemudian di hadis yang lain diriwayatkan Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, dianggap hasan oleh Albani, Rasulullah dawuh, laisa sayun akrama Allahi ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang bisa memuliakan Allah melebihi doa. Doa adalah sesuatu, dengan doa tersebut orang tersebut memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah engkang minulya. Kena nopo doa itu adalah ibadah, kena nopo doa itu Allah memerintahkan orang berdoa dan Allah membenci orang yang meninggalkan doa. Disebutkan di kitabnya Al-Utsaimin bahwasanya imannya seseorang itu tidak akan sempurna kecuali dia mengimani 4 hal. Dan 4 hal ini itu ada di dalam ibadah. Apa itu? Tiang engkang berdoa, itu pasti dia meyakini Allah itu ada. Al-imanu biwujudillah. Orang yang berdoa itu pasti mengimani Allah itu ada. Allah tidak sekedar nama, tetapi Allah itu ada zatnya, ada wujudnya. Tidak mungkin orang yang berdoa itu dia meminta kepada sesuatu yang tidak ada. Ini menunjukkan bahwa orang yang berdoa, dia mengimani bahwa Allah itu ada. Yang kedua, orang yang beriman, yang berdoa itu, dia mengimani rububiyah. Al-imanu birububiyah. Dia mengimani rububiyah Allah. Dia mengimani bahwa Allah itu menciptakan, memberi rizki, mengatur, berkuasa terhadap alam ini. Maka dia meminta kepada Allah karena Allah lah yang bisa mengabulkan hajat setiap manusia. Orang yang berdoa, hakikatnya dia mengimani rububiyah Allah. Yang ketiga, orang yang berdoa, dia hakikatnya mengimani uluhiyah Allah. Yaitu dia mengimani bahwa hanya Allah lah yang berhak disembah dan diibadahi. Salah satu di antara ibadah itu adalah doa. Jadi orang yang berdoa, hakikatnya dia mengimani uluhiyah Allah, mengimani bahwa Allah lah zat yang berhak disembah dan diibadahi. Kemudian yang keempat, tiang engkang berdoa, itu hakikatnya dia mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah. Al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Tiang engkang berdoa itu meyakini bilih Allah itu mempunyai nama dan sifat as-sami, maha mendengar. Baik orang yang berdoa itu doanya keras atau doanya sangat pelan sehingga orang di sebelahnya tidak mengerti, dia meyakini Allah mendengar. Berarti dia mengimani sifat Allah as-sami. Orang yang berdoa,
dia meyakini Allah mempunyai sifat al-alim, yaitu maha mengetahui. Orang yang berdoa itu meyakini Allah mengetahui piyambake berdoa, gerak-geriknya Allah tahu. Itu orang yang berdoa. Sehingga para ulama itu mengatakan semakin orang itu banyak berdoa, sedikit-sedikit berdoa kepada Allah, itu menunjukkan keimanan, tauhid, akidahnya kuat. Semakin banyak orang berdoa, semakin kuat akidahnya, imannya. Dan ketika seseorang itu jarang berdoa, bahkan sedikit berdoa, itu menunjukkan kelemahan akidah orang tersebut, kelemahan imannya orang tersebut. Jamaah ingkang minulya pramila monggo kula lan panjenengan sedaya menawi wonten napa mawon ingkang kita nggadah keperluan walaupun dalam hal yang remeh, kita berdoa kepada Allah, karena itu menunjukkan tauhid kita, akidah kita itu akidah yang sangat kuat. Jamaah ingkang minulya, mugi-mugi wonten guna lan manfaat kanggone kula lan panjenengan sedaya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.